Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas yang berlokasi di Semarang. Saat ini memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Pada tahun ini, Universitas Diponegoro kembali menyelenggarakan kuliah kerja nyata. Dikarenakan COVID-19 terus berevolusi dan angka persebaran semakin meningkat, KKN tahun ini dilaksanakan sesuai dengan domisili masing-masing. Saya, Farhan Farizi Putra, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, melaksanakan KKN di Desa Watukumpul dengan dosen pembimbing lapangan, Ibu Arwinda Nugraheni. Desa Watukumpul merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Secara geografis, Desa Watukumpul berada di pegunungan terletak di ketinggian 450 sampai 600 meter di atas permukaan laut, sehingga udara cukup sejuk. Kontur tanah di Desa Watukumpul berada di kemiringan dengan rata-rata kemiringan 25 derajat. Masyarakat Desa Watukumpul adalah suku Jawa dengan menggunakan dialek peralihan dialek Tegal dan dialek Banyumas. Masyarakat Desa Watukumpul 100% beragama Islam dengan corak Islam tradisional atau berafiliasi ke Nahdlatul Ulama dan sebagian kecil ke Muhammadiyah. Pembagian administrasi Desa Watukumpul terdiri dari 4 RW dan 4 dusun, yaitu RW 1 Dusun Watukumpul Barat serta Watu Candi, RW 2 Dusun Margalangu, RW 3 Dusun Sekemplang, dan RW 4 Dusun Watukumpul Timur. Watukumpul adalah pusat pemerintahan dan perekonomian Kecamatan Watukumpul. Di desa ini terdapat kantor instansi pemerintahan seperti kantor kecamatan, UPPK Pendidikan, Koramil, dan polisi sektor. Di desa ini juga terdapat pasar yang merupakan pasar terbesar di Kecamatan Watukumpul. Di pasar ini, roda perekonomian masyarakat Kecamatan Watukumpul dan sekitarnya berjalan. Di pasar ini menjadi tujuan utama warga untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjual terutama hasil bumi. KKN dimulai dari tanggal 30 Juni sampai 12 Agustus 2021. Kegiatan dimulai dari upacara penerjunan mahasiswa di channel Undip TV Official. Laporan pelaksanaan penerjunan kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro Tim 2 tahun akademik 2020-2021 oleh Kepala Pusat Pelayanan Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nugroho, Kepala Desa Watukumpul. Pada kesempatan siang hari ini, saya mendapat kunjungan dari mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang yang dalam hal ini Mas Farhan dengan Mas Afiq. Ini memberikan pertanyaan, 3 buah pertanyaan khususnya untuk Desa Watukumpul. Yang pertama adalah permasalahan wilayah Desa Watukumpul seperti apa. Jadi bisa saya katakan bahwa permasalahan untuk Desa Watukumpul memang sangat kompleks sekali, karena keterkaitan dengan geografi Desa Watukumpul yang terkenal dengan pegunungannya, sehingga ini pun menjadi permasalahan khususnya di bidang sumber daya manusianya, karena khususnya di Desa Watukumpul sendiri sampai saat ini belum ada sekolahan tingkat SLTA. Jadi ini suatu permasalahan yang sampai saat ini belum pernah terjawab, karena kami dari Desa Watukumpul, khususnya Kecamatan Watukumpul, menginginkan bahwa berdirinya sebuah sekolah setingkat SLTA. Jadi sampai saat ini pun belum terrealisasi. Kemudian yang kedua tentang infrastruktur jalan juga secara geografis, karena di sini pegunungan. Sampai saat ini pun bahwa di Kabupaten Pemalang memang satu-satunya desa, satu-satunya kecamatan di wilayah Pemalang yang belum bisa terakses oleh jalan provinsi. Sumber permasalahan khususnya di Desa
Kemudian keterkaitan dengan pertanyaan kedua tentang potensi wilayah Desa Watukumpul. Sebenarnya potensi khususnya Desa Watukumpul memang banyak sekali. Baik sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Ini memang banyak sekali potensi-potensi yang bisa digerakkan atau ditingkatkan atau direalisasikan. Yang pertama adalah potensi alam. Wilayah Desa Watukumpul yang terdiri tadi saya katakan secara geografis terletak di pegunungan, ini memang banyak sekali potensi-potensi alam yang untuk bisa dijadikan sebagai destinasi wisata. Tapi sampai saat ini pun belum bisa difungsikan secara maksimal oleh masyarakat Watukumpul. Nah, dalam ini harapan saya sebagai Kepala Desa Watukumpul, saya menginginkan banyak sekali potensi-potensi alam yang ada di Desa Watukumpul, biar nanti dengan keberadaan saya sebagai Kepala Desa Watukumpul bekerjasama dengan masyarakat Watukumpulnya bisa memberdayakan masyarakat Watukumpul khususnya keterkaitan dengan potensi alam yang nanti dijadikan sebagai destinasi wisata yang di Desa Watukumpul. Kemudian selanjutnya banyak sekali potensi-potensi tentang kerajinan. Khususnya di Desa Watukumpul juga ada banyak kerajinan sapu gelaga, khususnya yang kemarin juga muncul di sebuah televisi pemerintah khususnya TVRI. Ini memang belum digarap secara maksimal. Padahal ini potensi kerajinan sapu gelaga ini memang sudah terkenal khususnya di sekitar kabupaten-kabupaten lain di luar Pemalang, dan khususnya secara nasional juga sudah terkenal. Ini belum bisa digarap secara maksimal. Ini juga banyak sekali permasalahan-permasalahannya, terutama juga dengan bahan bakunya yang sampai saat ini masih kekurangan. Juga rangkulan atau andil pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Pemalang saya rasa masih kurang karena tidak ada artinya komunikasi yang secara langsung dengan para perajin sapu. Kemudian dari kerajinan makanan ringan ini juga di masyarakat Watukumpul banyak sekali pengusaha-pengusaha kecil yang membuat kerajinan makanan kecil. Ini juga belum tersentuh sama sekali oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Pemalang. Padahal di sini juga banyak, utamanya makanan ringan berupa keripik, rengginang, ini memang masih banyak sekali kerajinan artinya industri makanan kecil yang di Desa Watukumpul ini belum dibangkitkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan sumber daya manusia Desa Watukumpul. Tadi sudah saya katakan bahwa secara geografis di Watukumpul ini memang konturnya daerah pegunungan dan juga akses tentang pendidikan juga sampai saat ini belum ada SLTA setingkat yang tinggi. Memang ini menjadi sebuah kendala berkaitan dengan sumber daya manusia khususnya masyarakat Desa Watukumpul. Karena secara pengamatan saya khusus untuk masyarakat Watukumpul yang berpendidikan khususnya sarjana ini memang masih agak kurang. Dan khusus untuk SLTA saya rasa juga baru 60%-an yang mengenyam pendidikan SLTA. Kemudian untuk yang SLTP ini memang ya saya perkirakan memang sudah 90% memang sudah mengenyam pendidikan SLTP atau pendidikan dasar 9 tahun ini memang sudah. Jadi kiranya gambaran untuk Desa Watukumpul begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai program kedua saya pada KKN Tim 2 Undip 2021 yang dilaksanakan di daerah saya sendiri, yaitu di Desa Watukumpul, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Di mana pada program yang pertama yaitu ada presentasi mengenai aturan PPKM yang berlaku
dan juga membuat poster dan menempelkan pada tempat-tempat yang sekiranya menyebabkan kerumunan, seperti di tempat yang menjadi pusat perekonomian. Seperti yang kita tahu, COVID-19 telah berada di Indonesia sejak tahun 2020 awal hingga saat ini, yaitu pertengahan tahun 2021. Aturan-aturan pemerintah telah dikeluarkan guna mengurangi angka positif COVID, mulai dari PSBB hingga saat ini yaitu PPKM. Tujuan diadakannya PPKM adalah untuk mengurangi angka positif COVID di Indonesia dan juga mengurangi mobilitas masyarakat. Tetapi aturan-aturan yang telah dikeluarkannya oleh pemerintah ini tidak selalu menimbulkan dampak yang positif, atau masih terdapat pro dan kontra di dalam masyarakat, khususnya yaitu para pelaku ekonomi, di mana para pelaku ekonomi menganggap aturan-aturan PPKM ini cukup memberatkan sehingga pemasukan mereka masih berkurang. Dengan adanya pro kontra semacam itu menjadikan saya untuk mengambil program yaitu edukasi kepada masyarakat mengenai digital marketing, di mana seperti sekarang ini digital marketing merupakan salah satu hal yang penting, di mana kegiatan pemasaran atau promosi sebuah barang atau brand menggunakan media digital atau internet itu merupakan hal yang paling efektif karena dapat dijangkau oleh semua usia. Kelebihan dari digital marketing ini atau manfaatnya yaitu kecepatan penyebaran. Penyebaran informasi dari digital marketing ini sangat cepat dari media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, bahkan blog dan semacamnya. Kemudian langkah untuk mengambil evaluasi juga gampang, dimana ketika sudah melakukan proses pemasaran tetapi belum ada timbal balik yang cukup bagus, itu kita tinggal mencari data-data yang masih dianggap kurang. Kemudian jangkauan luas yang dimaksud yaitu masyarakat luas bisa melihat dari produk kita tanpa kita harus berpromosi dari pintu ke pintu atau door to door. Yang kemudian yaitu murah dan efektif, karena kita tinggal membuat satu iklan atau satu pemasaran produk, kemudian kita tinggal sebarkan di beberapa media sosial dan sangat menghemat waktu untuk waktu pemasarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada mahasiswa KKN Universitas Diponegoro, di mana KKN tahun 2021 ini dilaksanakan secara online, dan saya kira itu kurang berdampak kepada masyarakat karena programnya juga dilaksanakan secara online. Harapan saya semoga KKN tahun depan itu tidak dilaksanakan dengan online sehingga programnya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian harapan untuk desa dengan adanya KKN ini mudah-mudahan ekonomi masyarakat akan lebih membaik dan stabil. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan.